Oke, halo semuanya. Kali ini gue kedatangan sebuah gaming headset dari Sades yang baru aja mereka rilis, yaitu Sades S Power. Salah satu kabar baiknya adalah gaming headset ini multiplatform, jadi harusnya udah ketebak sih konektornya pakai apaan. So, let's go kita bahas lebih lanjut aja tentang si S Power ini. Seperti yang barusan gue sebut bahwa ini headset targetnya menjadi headset multiplatform. Makanya di sini konektornya menggunakan jack 3,5 mm TRRS yang artinya bisa langsung dipakai untuk perangkat-perangkat single jack kayak laptop ataupun HP. Tapi jangan khawatir buat pengguna PC atau laptop yang pakai dual jack, karena dalam paket penjualannya kita juga udah dikasih splitter. So selama device-nya pakai jack 3,5 mm mau yang single jack ataupun dual jack, headset ini kompatibel semua. Makanya disebut sebagai multiplatform gaming headset. Sayangnya untuk kabel bawahnya ini nggak bisa dilepas alias nggak detachable, tapi udah braided dengan kualitas yang cukup oke. Dan bagusnya ini kabelnya cukup tipis. Enaknya kabel tipis kayak gini nih jadi nggak kerasa berat sebelah gara-gara kabel doang. Selain multiplatform, headset ini juga harusnya ditargetkan untuk menjadi headset yang portable, karena untuk sebuah gaming headset ini ukurannya cukup kecil. Mungkin buat yang kepalanya agak gede bakalan kerasa kekecilan sih, tapi untungnya untuk di kepala gue pribadi ini malah berasa pas banget. Dan gue memang secara pribadi lebih suka headset over ear yang ukurannya tuh nggak terlalu gede. Soalnya kalau pakai yang bulky, apalagi headset gaming banyak yang bulky kan, itu tuh aneh banget pas dipakai, ngerasa ya terlalu gede aja. Ada sesuatu yang terlalu besar yang nempel di kepala gitu. Sedangkan CS Power ini lihat bentuknya dia cukup slim, kecil. Jadi ini salah satu hal yang gue suka sih sama si Sades S Power ini. Nggak cuma kecil, S Power ini juga termasuk ringan banget dengan berat sekitar 240 gram aja. So dipakai berlama-lama dan dibawa kemana-mana harusnya nggak akan nyusahin sih. Belum sampai di situ, S Power ini juga punya adjuster yang lengkap banget. Mulai dari high adjuster, dia bisa in out juga, bisa swivel juga, bahkan dia bisa flip in. Cuma balik lagi tadi, minusnya kabel bawaannya dia ini nggak bisa dilepas, padahal udah bisa flip in. Kayak nanggung aja gitu dari segi portabilitasnya. Tapi sebenarnya masih ada untungnya sih, karena dia nggak pakai kabel yang bulky. Coba bayangin deh kalau dia pakai kabel yang bulky, wah bakalan nggak nyambung banget sih. Meskipun portable buat dibawa kemana-mana, to be honest gue nggak suka sama warnanya sih. Maksudnya dia sama sekali nggak stealth looks. Jadi kalau dipakai di tempat umum, kayaknya bakalan mencolok banget sih. Ya ini sebenarnya masalah selera sih, tapi kalau gue sendiri emang nggak suka terlihat mencolok di tempat umum atas apapun yang gue pakai. Mungkin ini cocok buat yang mau terlihat funky, fun, kekinian, apapun itu namanya. Padahal menurut gue ini headset secara bentuk nggak aneh sama sekali ya, malah cenderung simpel. Body drivernya bentuknya cuman begitu doang. Nggak ada RGB, nggak ada logo serigalanya Sades, cuman ada beberapa tulisan-tulisan doang. Bahkan sebenarnya headbandnya dia udah pakai warna hitam, yang bagian dalamnya dilapisin kulit dengan tekstur yang cukup halus. Begitupun dengan bagian earpadnya yang udah dilapisin kulit juga. Untuk busanya ini cenderung lembek sih dan bukaannya cukup aja. Gede banget enggak, kecil banget juga enggak. Overall untuk di gua sih nggak ada masalah sama sekali dengan earpadnya. Berasa nyaman-nyaman aja dan udah kasih isolasi yang bagus banget. Menariknya lagi, S Power ini udah punya dial volume dan mute microphone yang integrated di bagian bodi samping kirinya. Jadi buat pengaturan-pengaturan ini udah bener sih, nggak disimpan di bagian kabel yang biasanya bikin berat. Itu ngeselin banget sih. Oh ya, mikrofonnya S Power ini juga asik banget karena dia bisa dilepas atau detachable, dan tentu saja ini bagus banget karena nyambung dengan setupnya yang portable. Oke, tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya si Sades S Power yang lagi gue pakai. Ini jaraknya standar sekitaran 2 jarian ya, dan gue recordnya standar sih ya, direct ini soalnya dari jack ke splitter terus ke front panel di PC gue, jadi nggak pakai DAC bla bla bla, nggak ada. Terus ini gue rekam pakai Audacity dengan recording level di 1.00 yang mana itu paling gede. Dan di sini kalau bisa ngeliat wave-nya itu bagus banget karena dia lumayan kenceng wave-nya ya. Bahkan beberapa kali nyentuh ke 0 dB dengan jarak segini. Jadi bagus, kita nggak perlu teriak-teriak ngomongnya tapi udah ke pick up gitu sama si mikrofonnya. Cuma untuk karakter suaranya gue tuh biasa agak kurang suka karena gue udah sempat monitoring di headphone monitoring gue yang karakternya flat, dan ternyata karakter mikrofon S Power ini cenderung ke arah warm ya. Jadi dia upper mid-nya kurang kayak kosong aja, dan ya menurut gue jadi kurang bright. Sebenarnya kalau untuk sekedar open mic di game sih mungkin it's okay, nggak masalah. Tapi kalau untuk bikin konten, gue lebih saranin untuk dilakukan post processing dulu setelahnya, dipoles dikit lah, meskipun jatuhnya itu buatan gitu, bukan beneran karakter mikrofonnya bright atau balance gitu. Cuma ya
menurut gua better lah daripada mentahan doang kayak gini. Untuk noise-nya sendiri dia juga masih ada noise-nya, cuman gak gede-gede amat. Dan sayangnya beberapa kali kalau pakai apa namanya splitternya itu gue nemuin kadang-kadang suka ada static noise. Tapi kalau nggak pakai splitternya itu nggak ada. Tapi itu kadang-kadang doang sih. Gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena itu kabelnya masih kegulung kali ya. Soalnya itu nggak gue buka sih. Gitu aja paling untuk tes mikrofonnya dari si Sades Power ini. Lanjut kita bahas suaranya. Jadi si S-Power ini punya bass yang cukup gede, punchy, kurang bulat dikit, dan di beberapa kasus malah terdengar cukup overwhelming. Terus midnya dia mundur, clarity-nya not bad, nggak sampai sibilance juga, masih bisa dinikmati. Sedangkan untuk treble-nya ini sama sekali nggak gede buat gua, dan tentu saja nggak pedes, tapi masih cukup ada warnanya lah. Untuk main game, stereo imagingnya aman, buat posisiin arah suara nggak susah, stagingnya juga udah cukup luas meskipun bukan yang paling luas yang pernah gua coba. Oh iya, kalau dibandingkan dengan beberapa gaming headset dengan konektor jack lainnya, powernya headset ini cukup kecil, jadi meski agak dinaikin dikit volumenya. Oke, kurang lebih segitu aja reviewnya. Untuk harganya, S-Power ini ada di Rp420.000. Linknya seperti biasa bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Overall untuk harga 400 ribuan, S-Power ini punya keunggulan dari segi portabilitasnya tadi, yang mana dia bisa flip in dengan bodi sekecil ini dan juga bobot yang cuma 240 gram aja. Bobot yang ringan dengan berbagai macam adjuster juga bisa bikin headset ini gampang banget menyesuaikan dengan bentuk kepala kita sehingga nyaman dipakai dalam waktu yang cukup lama. Setup seperti itu agak jarang banget ada di gaming headset yang masih cukup budget. Selain itu build quality-nya juga udah termasuk bagus karena tidak terasa mengkhawatirkan ketika gue coba untuk band test. Untuk kualitas mikrofon kurang lebih udah bisa nilai sendiri lah ya dari mikrofon test yang ada di video kali ini. Sedangkan untuk karakter suaranya ya dia ini lebih arahnya ke warm kali ya. Tapi di sisi lain dia tuh midnya mundur. Jadi pokoknya intinya lebih banyaknya tuh main di frekuensi-frekuensi bawah. Tapi untuk upper mid ke atasnya dia udah mulai melemah. Itu balik lagi ke selera. Yang pengen gue bahas lagi adalah masalah warnanya sih. Ini warnanya di sisi lain memang secara personal gue kurang suka dengan audio portable over ear terutama yang warnanya cukup mencolok seperti ini. Kalau IEM misalkan itu nggak apa-apa warnanya agak-agak mencolok gitu karena ya kecil kan kalau IEM. Kalau over ear kan ini cukup gede pak. Sedangkan ini portable gitu kalau dibawa kemana-mana, waduh bakalan mencolok banget gitu. Tapi di sisi lain gue appreciate juga sama Sades karena berani gitu mainan warna yang aneh. Soalnya jarang banget kan biasanya gaming headset tuh mainannya di warna-warna aman. Kalau nggak hitam, putih, atau paling jauh-jauhnya abu-abu. Tapi ini berani gitu loh, mainan warna yang aneh. Mungkin mau cek ombak kali ya, cek ombak dulu kan gitu. Siapa tahu konsumen pada suka dengan warna-warna yang beda gitu dari gaming headset pada umumnya. Ya, itu aja kali review dari gua. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.